Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sugeng Rahayu, 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 Rahayu. Selamat datang di channel video Jejak Budaya. Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa saya mendoakan sedulurku semuanya. Semoga kita semuanya diberikan kelimpahan rezeki yang sangat luar biasa oleh Sang Penguasa Jagat Alam Raya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya akan mengulas mengenai beberapa batu mustika yang paling sakti dan disukai oleh para kolektor di Nusantara. Sedulurku semuanya, tahukah panjenengan bahwa di negeri ini ada banyak sekali batu berharga yang menjadi incaran dan buruan dari para kolektor? Mulai dari yang harganya ratusan ribu hingga miliaran rupiah. Namun ada satu jenis batu berharga tertentu yang tak ternilai, memiliki kekuatan magis spiritual, yaitu yang disebut dengan batu mustika. Batu mustika ini adalah suatu batu yang diambil dari alam dan biasanya sudah berumur ratusan hingga ribuan tahun. Dengan waktu yang sangat lama tersebut, batu mustika telah menyerap berbagai unsur dan energi dari alam semesta. Batu mustika dengan berbagai unsur dan energi yang dimiliki akan membuat jenis khodam tertentu tinggal di dalamnya. Hal itu tentu saja akan semakin menambah daya dan kesaktian dari batu mustika tersebut. Berikut ini adalah beberapa batu mustika paling sakti yang paling diburu di negeri ini. Entah itu didapatkan melalui penarikan dari alam gaib ataupun melalui penggalian tradisional. Batu mustika paling sakti yang paling diburu oleh para kolektor di negeri ini, urutan yang pertama adalah batu mustika merah delima. Panjenengan pasti sudah paham dengan batu mustika yang satu ini. Selain karena harganya yang fantastis, batu merah delima juga memiliki kekuatan magis yang sangat dahsyat. Untuk mendapatkan batu merah delima asli sangatlah sulit sekali. Konon batu mustika ini seperti memiliki kehendak sendiri, sehingga bisa datang dan pergi dengan sendirinya. Merah delima akan memilih orang yang layak dan memiliki hati yang bersih. Merah delima yang asli apabila dimasukkan ke dalam air justru tidak akan memancarkan warna merah yang menyala, namun hanya akan membuat air menjadi berubah warnanya seperti terkena lunturan spidol merah. Air rendaman merah delima asli jika diminum konon bisa menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit, baik itu yang bersifat medis ataupun juga non medis. Selain itu bahkan dikatakan pula akan memberikan efek kebal, meskipun hanya sementara saja. Jika panjenengan beruntung bisa memiliki batu merah delima ini, maka panjenengan akan merasakan banyak sekali tuah positif. Di antaranya adalah hidup panjenengan akan semakin penuh dengan berkah dan hidayah, karisma dan wibawa yang tinggi, rumah tangga yang harmonis, serta kekayaan dan derajat hidup yang luar biasa. Mustika merah delima ini juga akan memberikan perlindungan kepada panjenengan. Panjenengan akan selalu bisa terhindar dari mara bahaya yang bersifat fisik ataupun metafisik. Tentunya hal itu juga tidak terlepas dari kuasa Tuhan Sang Pencipta alam. Batu mustika paling sakti dan paling diburu di negeri ini, urutan yang kedua adalah batu mustika Galih Kelor. Panjenengan juga pasti sudah mengetahui bahwa pohon kelor termasuk salah satu pohon yang memiliki kekuatan magis untuk mengusir roh jahat. Kekuatan magis dari pohon kelor ini terpusat pada satu benda yang dinamai galih kelor.
Namun anehnya, tidak semua pohon kelor memiliki galih kelor ini. Adapun galih kelor terbentuk dari galih kelor yang dengan kuasa Tuhan akan membatu dan menjadi fosil di dalam batang pohon. Kelor batu mustika ini akan memiliki kekuatan magis ribuan kali lipat jika dibandingkan dengan pohon kelornya sendiri. Batu mustika galih kelor yang asli jika ditempelkan pada bagian tubuh yang tergigit hewan, maka batu ini akan terus menempel sampai pada akhirnya terlepas dengan sendirinya. Selain itu juga jika dimasuk ke dalam air, meskipun asalnya dari kayu, maka akan tenggelam sampai ke dasar, persis seperti batu. Tuah gaib dari batu mustika galih kelor yang bisa panjenengan rasakan antara lain adalah sebagai pagaran diri untuk keselamatan serta tolak bala, namun juga bisa untuk menunjang ilmu kanuragan yang sudah dimiliki. Contohnya untuk kekebalan, namun selain itu ada pula yang mengembangkannya dan mengisikan khodam, jenis pengasihan dan juga penglaris dagangan. Batu mustika paling sakti dan paling diburu oleh para kolektor di negeri ini urutan yang ketiga adalah batu mustika mani gajah. Batu mustika mani gajah dipercaya dari air mani seekor gajah jantan yang hidup di alam liar. Tidak seperti gajah lainnya yang hidup berkelompok. Gajah jantan yang satu ini selalu menyendiri, bahkan mendapat julukan sebagai raja gajah. Ketika malam bulan purnama tiba, raja gajah ini akan melakukan ritual kawin dengan salah satu gajah betina. Dan tentu ini adalah betina pilihannya. Kemudian setelah selesai kawin, sang raja gajah akan mengubur air maninya yang tercecer ke dalam tanah. Air mani dari raja gajah yang terkubur inilah yang kemudian akan mengkristal dan menjadi batu mustika. Mani gajah yang semakin lama air mani ini terkubur di dalam tanah, maka akan semakin kuat pula tuah dan daya magisnya. Batu mustika mani gajah yang berasal dari air mani gajah di dalam tanah di alam liar tersebut dinamakan batu mustika mani gajah dua alam. Sedangkan jika berasal dari air mani gajah yang ada di penangkaran disebut dengan batu mustika mani gajah satu alam. Jika dibandingkan, maka yang paling ampuh adalah yang dua alam. Panjenengan bisa mengetes keasliannya dengan meletakkan dua batu mustika mani gajah di atas piring berisi air. Jika kedua batu tersebut saling tarik-menarik, maka mustika tersebut bisa dibilang asli. Adapun tuah yang dimiliki oleh batu mustika yang satu ini antara lain sebagai media pelet dan pengasihan tingkat tinggi, pembuka aura wajah dan juga untuk mendatangkan pembeli bagi para pedagang. Batu mustika paling sakti dan paling diburu oleh kolektor di negeri ini urutan yang keempat adalah batu mustika kolbuntet. Mustika yang satu ini terbentuk dari fosil keong yang sudah berusia ribuan tahun bahkan jutaan tahun. Batu mustika yang berasal dari alam semesta. Yang satu ini banyak diburu oleh kalangan pejabat yang sedang terlilit kasus dan masalah. Itulah sebabnya mengapa mustika ini semakin langka di pasaran dan juga semakin banyak tiruan. Salah satu untuk melihat keasliannya adalah tuangkan cuka di atas piring, ratakan ke semua permukaan piring dan taruh kolbuntet di atasnya. Jika mustika tersebut asli, maka akan bisa bergerak dengan sendirinya meskipun hanya sedikit. Mustika kolbuntet memiliki 3 tuah utama, yaitu yang pertama, akan mengaburkan suatu masalah yang sedang menjerat kasus panjenengan. Kemudian akan mengalami kebuntuan sehingga panjenengan akan terbebas.
Yang kedua, jika panjenengan memiliki mustika ini, maka musuh atau lawan bicara panjenengan akan bisa terbungkam secara gaib. Mereka hanya akan bisa diam tanpa bisa berkata-kata. Dan kelimpahan rezeki bagi Anda dan keluarga. Kemudian yang ketiga, uang dari kol buntet juga bisa membuat bingung orang yang hendak menagih hutang. Orang tersebut akan dibuat menjadi linglung atau lupa dengan tujuan sebenarnya. Mustika paling sakti dan banyak diburu oleh para kolektor di negeri ini yang kelima adalah mustika tapak jala. Di antara panjenengan pasti sudah banyak yang tahu dan mengenal tentang batu mustika yang satu ini. Batu ini memiliki ciri khas yaitu tanda palang ataupun plus yang mirip dengan tapak kaki burung jalak di permukaan batunya. Batu tapak jalak yang asli jika panjenengan sorot dengan lampu sektor, maka pada bagian tanda palang tersebut akan tembus dengan cahaya. Namun ada juga yang justru sebaliknya. Semuanya memang tergantung dari jenis batuannya. Dan cara termudah untuk mengetes keaslian batu mustika tapak jala adalah dengan membakarnya dengan korek gas bertekanan tinggi. Jika batu tersebut asli, maka tidak akan mengalami perubahan bentuk apapun. Dan juga tidak akan mengeluarkan bau gosong seperti terbakar. Adapun tuah magis dan mustika tapak jala adalah untuk meningkatkan keberanian. Bahkan jika diisi dengan hodam tertentu akan bisa memancarkan energi yang membuat kebal dari sajam. Selain itu, tanda palang pada batu mustika ini juga dipercaya mampu menolak energi negatif. Tanda palang menyimpulkan panggaran gaib yang akan memproteksi pemiliknya. Sebenarnya masih ada beberapa lagi batu mustika sakti yang lain. Namun, dan inilah apa yang dapat kami sajikan dan terima kasih. Sampai jumpa.